Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihadihi ila yaumiddin, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV Tabalong yang semoga sehat walafiat di zaman virus corona ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kita haturkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan kita di dunia bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, dan di akhirat kita mendapat syafaat beliau, syafaat para aulia, syafaat para ulama, dan para syuhada, serta anak cucu kita yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, pada kesempatan ini ulun akan menyampaikan tentang ibadah. Mahiyal ibadah, apa itu ibadah? Karena kita manusia dan jin diciptakan oleh Allah, lahir ke dunia, kemudian balik. Setelah balik sudah ada pembebanan ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misi kita diciptakan Allah, atau Allah maulah kita hidup di dunia adalah bagaimana semuanya mudah-mudahan bernilai ibadah. Nah, untuk itu mari kita fahami apa garang ibadah itu. Al-ibadah lughatan at-ta'ah, wastilahan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Ibadah itu menurut bahasa adalah at-ta'ah, taat. Taat itu lawannya membangkang. Nah, bila disuruh kada iloi-iloi, ngitung warnanya membangkang. Bila disuruh siap gerak, itu berarti taat. Nah, kemudian secara istilah, ibadah adalah nama yang mencakup seluruh apapun yang dicintai Allah dan diridai Allah, baik ucapan, pemandiran, ataupun perilaku atau gawian, baik yang zahir maupun yang batin. Itu pengertian ibadah. Kemudian ibadah ini ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, ada dua. Ibadah mahdhah artinya ibadah murni. Ibadah ghairu mahdhah artinya ibadah tidak murni. Apa garang murni lawan kada murni ini? Ibadah mahdhah artinya ibadah yang sudah ada tata caranya, kaifiatnya dari ajaran Islam, dari Allah kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, sahabat ke tabi'in, sampailah ke kita. Nah, seperti misalnya tata cara sholat. Sholat itu dimulai dengan niat dan takbir. Kada mungkin kadakah itu. Nah, jadi tata caranya sudah jelas, mulai A sampai Z. Baudu, mulai napa? Mulai wajah, muha, tangan, tangan, kepala, kemudian telinga, batis.
Wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ada tata caranya. Kada boleh paling-paling misalnya berwudu betis bedahulu hanyar wajah, berarti tidak sesuai dengan aturan. Nah, jadi ibadah mahdhah baik itu bazakat, bahaji, baumrah, bakurban, batasmiyah anak, samuan itu harus sesuai tata caranya dengan yang telah diajarkan oleh agama kita. Itu ibadah mahdhah. Nah, supaya ibadah mahdhah ini diterima Allah, maka kita harus belajar ilmu agama. Hendak berjualan, belajar ilmu al-bai'. Hendak tulak umrah, belajar manasik umrah. Hendak tulak haji, belajar manasik haji. Hendak berbini pang sama juga harus belajar bagaimana cara mencari jodoh, bagaimana malam pertama, bagaimana bulan madu, bagaimana bulan pahit. Nah, semua itu ada ajarannya, ada kajiannya dalam kitab-kitab fikih. Nah, dengan kita melaksanakan sesuai aturan-aturan ilmu agama, maka ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amalu bila ilmin la tuqbalu. Beramal tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Ditolak Allah tanpa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat pertama agar ibadah mahdhah kita diterima Allah adalah kita harus rajin-rajin menuntut ilmu agama, dari yang penting sampai yang kurang penting. Yang penting adalah cara mandi wajib, cara berwudu, cara sholat, karena itu digawi tiap hari. Mudah-mudahan kita generasi muda, anak-anak cucu kita semangat untuk belajar agama, majelis ilmu kita datangi. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV Tabalong yang semoga pian barataan bahagia dunia akhirat. Kemudian syarat ibadah mahdhah yang kedua adalah al-ikhlas. Al-ikhlas, apa itu ikhlas? Ikhlas artinya mengerjakan ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena seperti itu, harusnya setiap kita melafazkan niat, walaupun melafazkan niat itu sunat, lalu kita mengucap misalnya usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau berimaman adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, kata-kata lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, itu menguatkan hati kita bahwa kita melaksanakan sholat subuh ini bukan karena ada motif lain, bukan karena singgah di rumah bintu H tapak sae sampai yang subuh, atau karena ada janjian di WA malam, kita janjian di Islamic Center sampai yang subuh tuh lakai biasanya kan suah. Nah, berarti motivasinya bukan Allah tapi adalah makhluk Allah. Maka setiap apapun yang kita lakukan, sholatkah, berzakatkah, bersedekahkah, apapun ibadah apapun, niatnya
lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah pencipta langit dan bumi. Karena Allah lah pemilik isi bumi dan langit. Jadi tak pantas, rasa kada pas kalau kita menyembah Allah motifnya karena dunia atau karena ciptaan Allah. Nah, ini sangat membahayakan bagi orang kalua. Kenapa? Karena kaina diharap-harap pahala di akhir. Oh, aku bahari rancak bababari. Aku bahari rancak sholat sunnah. Aku bahari 5 kali umrah tiap tahun. Berharap dapat dipetik pahalanya di padang mahsyar, dapat dirasakan pahalanya di alam barzah. Tiba-tiba imbah masuk kubur tidak ada sama sekali pahala itu. Na'udzubillah. Kenapa? Karena melaksanakannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman di sini berarti dia kenal dengan Allah. Dia kenal siapa sebenarnya yang harus aku tunduki, yang harus aku taati, yang harusnya aku sembah. Dia kenal Allah. Kemudian wa amilus shalihat. Kemudian dia dan juga beramal soleh. Amal soleh akan bisa dikatakan amal soleh bila 2 syarat memenuhi. Yang pertama adalah mutaba'ah, mengikuti sesuai beribadah itu sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, seperti berwudu tadi, salat tadi, manasik umrah, manasik haji sesuai dengan yang diajarkan oleh fikih. Yang kedua, syaratnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan 2 syarat inilah maka ibadah mahdhah seperti salat, puasa, haji, zakat, korban, akikah, atau menutup aurat. Nah, semua itu akan menjadi pahala yang terus menerus didapat oleh seorang hamba selama 2 syarat ini dipenuhinya. Pertama, karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan ilmu agama. Nah, dengan itulah maka ibadah mahdhah akan bisa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa arti ibadah ghairu mahdhah? Yaitu ibadah yang kita lakukan setiap hari. Misalnya kita mencari nafkah, misalnya apalagi kameramen, nah misalnya lagi pegawai kantor, misalnya lagi pedagang, petani. Bagaimanakah supaya gawian kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita ingin 24 jam itu semuanya bernilai ibadah. Nah, agar semua aktivitas kita sehari-hari ini bernilai ibadah, ada beberapa syarat yang juga harus dipenuhi. Yang pertama adalah niat, musahabatun niyah fi tilkal a'mal, menyertakan niat pada itu aktivitas. Misalnya nih, ya Allah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ulun keluar rumah ini ya Allah untuk mencari nafkah yang halal, untuk mengungkusi umatnya, untuk mengungkusi anak, untuk kawa maulah rumah, nyaman rumah untuk ibadah, nyaman anak kawa sekolah menimba ilmu. Nah, terus ya Allah, ulun keluar rumah ini ya Allah supaya ulun jangan menjadi beban orang lain, supaya ulun kawa menukar sesuatu nang parlu, nukar sajadah, nukar kupiah,
nukar, mukana. Nah, maka keluarnya itu fi sabilillah, di jalan Allah. Man kharaja min baitihi ala waladihi as-saghir bahwa fi sabilillah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keluar rumah karena untuk memberi nafkah anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita seperti itu niat memantat, ya Allah, ulun memantat supaya menghidupi keluarga dengan rezeki yang halal, maka meninggal di pemantatan, maka dia mati syahid akhirat. Meninggal di kantor, mati syahid akhirat. Yang kedua, supaya syaratnya itu menjadikan ibadah adalah pekerjaannya itu diridai Allah. Jangan aku mencari, ya Allah, ulun mencari nafkah untuk keluarga, menyuntan ayam. Nah, tetap kada jadi ibadah. Jadi gawian yang kita lakukan supaya ibadah adalah gawian itu sesuatu yang diridai Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lanjutkan nanti. Pemirsa TV Tabalong yang semoga kita semua masuk surga Firdaus al-A'la, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya syarat yang kedua, yang pertama tadi musahabatun niyah fitil kal amal. Kita harus menyertakan niat pada aktivitas kita itu. Seperti tadi apa? Memantat, niatkan untuk mencari nafkah yang halal. Kemudian yang kedua syaratnya adalah al-a'mal yardah Allah. Amal-amal yang kita lakukan itu diridai Allah. Contohnya memantat. Nah, menangkal diridai Allah misalnya korupsi. Nah, atau menyuntan ayam orang. Biar niatnya baik, tetap itu dianggap tidak ibadah. Jadi gawian kita yang kita lakukan sehari-hari adalah ibadah. Misalnya kita jogging atau jalan sore-sore, niatnya ya Allah, ulun jogging bersama mantan pacar ini ya Allah, mantan pacar ya, itu mudahan kami berdua laki bini ini sehat, kami tapaluh berkeringat, lalu nyaman imbah itu beribadah, nyaman mencari nafkah keluarga. Nah, maka jogging sidin tadi mengelilingi Islamic Center ini, 5 kali putaran berpahala. Kenapa? Karena joggingnya diniatkan untuk sehat untuk kawa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi amun niat jogging ya untuk supaya sehat supaya kawa memanjat rumah orang, membongkar rumah orang, maka joggingnya itu berdosa. Nah, jadi niat ini luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Ya, amal kita itu tergantung niat. Jadi yang kedua apa tadi? Gawian kita sesuatu yang diridai Allah. Yang ketiga, supaya gawian kita sehari-hari 24 jam ini bernilai ibadah adalah jangan sampai aktivitas kita itu melalaikan kita dari akhirat, melalaikan kita dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, kata Allah, la tulhikum, jangan melalaikan kalian, amwalukum, harta benda kalian, wa auladukum, dan anak cucu kalian, an zikrillah, dari ingat kepada Allah. Siapa yang melakukan itu semua, maka dialah orang yang rugi.
Jadi kita beraktivitas subuh, bersubuh dahulu, hanyar tulak mantat. Jangan jam 3 malam tulak, kenapa tiada tangi kuyang. Nah, begitu juga maghrib sampai sebelum maghrib bulik sudah pada pehumaan dari pekerjaan, bulik ke rumah, mandi, siap untuk sholat maghrib. Nah, maka aktivitas kita itu menjadi ibadah. Asar juga, habis asar hanyar bagawi. Jadi setiap waktu ketika sampai waktu sholat, lalu sholat, setelah itu bekerja lagi, bahkan sholat, apalagi amun setengah harian sudah berdiri, sakit pinggang, resepsionis di hotel tuh, nah, kan ada kursi itu, berdiri azan zuhur sampai, alhamdulillah ujar bubuhannya. Kenapa alhamdulillah? Karena sholat itu rokok. Nah, rokok membuat pinggang nyaman, sujud membuat kepala nyaman. Jadi gerakan-gerakan sholat membuat seseorang itu kembali fit. Nah, maka dengan ibadah sebenarnya untuk kebaikan kita. Jadi syarat ketiga supaya aktivitas sehari-hari kita yang ghairu mahdhah ini jadi nilai ibadah di sisi Allah, jangan sampai aktivitas itu melalaikan kita dari akhirat, dari kewajiban. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Nanti di hari kiamat kata Allah, ayo siapa yang pedagang, pembisnis, yang miliarder, triliun besi duit, tapi tidak pernah itu semua bisnisnya itu, perniagaannya itu melalaikan dia dari ingat Allah. Hanya sedikit nanti yang bisa mengacungkan tangan di padang mahsyar, karena kebanyakannya bila sudah sibuk dengan dunia, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemirsa TV Tabalong, supaya kita ini, aktivitas kita ini jangan sia-sia. Kenapakah itu? 3 syaratnya. Pertama, niatkan untuk kebaikan. Yang kedua, gawian kita itu tidak bertentangan dengan ajaran kita. Yang ketiga, kita jangan sampai gara-gara bagawi itu, beraktivitas itu, meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah indahnya ajaran kita Islam. Bukan ibadah itu hanya bila di masjid hanya berpahala, bila di majlis ilmu hanya berpahala, bila bahabsyi hanya berpahala. Kada, ternyata kita mencangkul berpahala. Manurih pabrik perusahaan undur burit berpahala. Menggiling untuk, mengamir untuk, menyanga, bepaluh leer di muka kawah, di muka pasangan gorengan berpahala karena mengungkusi anak balima. Nah, jadi olahraga berpahala, asal olahraga tadi jangan maghrib masih aja main ton. Nah, itu ada pahala. Nah, jadi 3 ini Masya Allah. Jadi ajaran kita Islam ini sangat luar biasa. Kita ingin seluruh aktivitas kita 24 jam dipenuhi dengan 2 ibadah. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, salat, puasa Ramadan, zakat, haji, dan nang sunat-sunatnya kita gawi, qabliyah, ba'diyah. Kemudian ibadah ghairu mahdhah yang paling banyak kita lakukan dalam waktu 24 jam ini, kita niatkan tadi dengan 3 niat tadi. Demikian, mudah-mudahan dengan kita memahami apa itu ibadah, kemudian apa syarat-syarat ibadah mahdhah, apa syarat-syarat ibadah ghairu mahdhah, maka kita menjadi Abdullah, hamba Allah, sehingga seluruh aktivitas kita selama hidup ini selalu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu dulu yang bisa ulun sampaikan, jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi Abdullah, bukan abdu dinar, bukan abdu dirham, bukan abdu fulus, atau abdu siapakah, tapi kita menjadi benar-benar Abdullah dalam 24 jam. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah.
wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.